Hai anak-anak, di hari Minggu ini kita akan lagi beribadah sekolah Minggu. Nah, semua duduk yang rapi, duduk yang manis. Kita akan mulai lagi ibadah sekolah Minggu di hari ini. Selamat beribadah. Anak-anak, mari kita persiapkan diri kita untuk memuji nama Tuhan dengan penuh semangat. Mari kita memuji Tuhan. Oke adik-adik, kita akan bernyanyi bersama-sama lagu ini ya. Ingat, kita perlu bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Sekali lagi, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Adik-adik, lagu ini mengingatkan kita perlu bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi melalui hidup kita dan bersaksi melalui apa yang kita katakan. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati kita untuk kita berdoa. Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersuka cita di hadapan-Mu ya Tuhan, karena minggu pagi ini dalam ibadah sekolah minggu, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kami dengarkan menjadi berkat di dalam kehidupan kami, dan kami boleh melakukannya dengan penuh kesetiaan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kembali Paulus dan Silas mengambil jalan menuju Amfipolis dan Apolonia untuk mereka boleh tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadah orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadah itu. 3 hari Sabat berturut-turut, ia membicarakan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, "Inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu." Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan mau menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, yang juga sejumlah orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan termuka. Anak-anak, tetapi pada waktu itu orang-orang Yahudi menjadi iri hati, dan dibantu dengan beberapa penjahat dan petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacaukan kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi anak-anak, ketika mereka tiba di rumah Yason, mereka tidak menemukan Paulus dan Silas. Karena tidak menemukan Paulus dan Silas, maka mereka membawa Yason dan menyeret dia dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak, katanya, "Orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang." Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Anak-anak, ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Anak-anak, akan tetapi malam itu juga, segeralah saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas untuk berangkat ke Berea.
Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadah orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima Paulus dan Silas dan menerima segala firman dengan kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Anak-anak, banyak loh di antara mereka yang menjadi percaya. Juga tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani yang menjadi percaya. Tetapi ketika orang-orang Yahudi datang dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus dan Silas, maka datang jugalah mereka ke sana menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Tetapi anak-anak, saudara-saudara segera menyuruh Paulus berangkat menuju ke pantai laut. Tetapi Silas dan Timotius tetap tinggal di Berea. Orang-orang yang mengiringi Paulus menemani Paulus sampai di Athena. Lalu mereka kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin datang kepada Paulus. Anak-anak, apa yang bisa kita pelajari dari kisah Paulus dalam memberitakan firman Tuhan? Paulus, kita lihat dari cerita ini, dia tetap setia dalam memberitakan firman Tuhan. Walaupun Paulus, Silas, dan Timotius mengalami banyak persoalan. Misalnya diusir, dia ditangkap oleh orang-orang Yahudi. Akan tetapi karena pertolongan Tuhan, Paulus dan Silas serta Timotius tidak ditangkap. Bahkan Paulus dapat kembali melanjutkan tugas pemberitaan Injil ke Berea. Semua itu anak-anak adalah karena pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu, kita sebagai anak-anak Tuhan tidak perlu takut dalam memberitakan firman Tuhan dan menyaksikan firman Tuhan. Serta kita mengaku bahwa kita adalah pengikut Yesus, Sang Juru Selamat. Karena ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, maka Tuhan pasti datang menolong kita. Asalkan kita seperti Paulus, kita tetap setia di dalam menjalankan perintah-perintahnya, yaitu memberitakan firman Tuhan lewat hidup kita. Seperti misalnya mengasihi teman, saudara, orang tua, membantu orang yang kesulitan, dan selalu dapat memberi contoh dan teladan bagi semua orang. Anak-anak, Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati kita. Amin. Anak-anak, setelah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita kembali memuji Tuhan dengan sukacita. Sukacita abadi, sehat, kuat, rajin berdoa, setiap hari baca kitab suci. Aku cinta Yesus, berdoa senantiasa, cinta pada sesama, damai sejahtera di hati, sukacita abadi. Sukacita abadi, sehat, kuat, rajin berdoa, setiap hari baca kitab suci. Aku cinta Yesus,
anak-anak, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Kami bersyukur Roh Kudus Tuhan hadir dalam ibadah kami. Kami juga bersyukur bahwa Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk kedua orang tua kami, kiranya sehat semua. Dan kami juga anak-anak yang masih kecil, yang remaja dan juga sudah dewasa Tuhan, kiranya juga sehat selalu Tuhan. Tuhan Yesus, berkati juga saudara-saudara kami yang tidak bisa kami sebutkan, begitu banyak orang-orang yang kami kasihi dan kami cintai. Berkati mereka selalu agar mereka bisa melakukan aktivitasnya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pada hari Minggu ini kami sudah bisa beribadah kepada Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.